Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional dan para pemirsa sekalian, malam ini kita akan tambah satu kompetensi lagi, yaitu mengembangkan model bisnis yang efektif. Kita akan mengembangkan model bisnis kanvas. Ya. Saudara kalian, sebelum kita memulai untuk membahas bagaimana mengembangkan model bisnis yang efektif, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Saudara sekalian, konsep dari model bisnis ini seperti apa? Bruce R. Baringer dan juga R. Duane Ryland tahun 2019 mengidentifikasi bahwa model bisnisnya adalah rencana atau resep perusahaan tentang bagaimana ia menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai bagi para pemangku kepentingannya. Kemudian juga model bisnis adalah dasar dari kemampuan perusahaan untuk sukses, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama ketika model bisnis pertama kali memperkenalkan produk atau layanan baru kepada pelanggan. Jadi ini cocok bagi teman-teman atau mahasiswa yang memulai untuk membangun bisnisnya. Baik, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah mengembangkan model usaha yang efektif. Ada dua langkah. Yang pertama, identifikasi model-model bisnisnya. Yang kedua, kemudian identifikasi komponen-komponen model bisnis yang efektif. Mari kita lihat satu demi satu. Langkah pertama adalah identifikasi model-model bisnisnya, yakni identifikasi pentingnya dan diversitas model-model bisnis. Yang kedua adalah identifikasi bagaimana bisnis itu muncul, kemudian identifikasi potensi kelemahan suatu bisnis. Mari kita lihat diversitas model bisnis ini. Jadi model bisnis ini ada beberapa model. Yang pertama adalah ada freemium. Kemudian yang kedua adalah berlangganan. Ada on demand. Kemudian ada barang customized. Ada marketplace. Ada penjualan langsung. Ada lelang balik. Ada software as a service atau SaaS. Ada e-commerce. Ada periklanan. Ada afiliasi. Ada pay per use. Nah, akhir-akhir ini pada era terakhir ini, yang saya beri tanda warna emas ini, inilah yang sangat kuat saat ini, yaitu freemium, berlangganan, on demand, kemudian barang customized, dan marketplace. Ini menjadi tren yang besar pada tahun-tahun terakhir ini. Mari kita lihat satu demi satu dari 12 model bisnis startup misalnya pada akhir-akhir ini. Yang pertama adalah freemium. Ini adalah sebuah model bisnis yang bekerja dengan menawarkan layanan mendasar secara cuma-cuma dan mengenakan biaya premium hanya untuk fitur khusus atau lanjutan. Ini contohnya startup Urban Hire misalnya. Kemudian yang kedua adalah berlangganan. Ini biasanya digunakan oleh mereka yang menyediakan konten-konten menarik seperti e-book, majalah digital, musik streaming, dan film. Nah, ini dikenakan tarif bulanan hingga tahunan. Ini contohnya startup Scoop. Kemudian model yang on demand, yaitu ini menyediakan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan pasar dari mulai layanan transportasi online seperti Gojek atau Grab yang sangat dibutuhkan masyarakat di perkotaan. Model bisnis ini cukup sustainable karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Biaya pun lebih ditekan karena infrastruktur sudah tersedia. Nah, startup hanya butuh mencari cara untuk mengembangkan produk saja. Kemudian yang keempat adalah barang customized. Ini merupakan kreativitas menjadi poin yang dijual oleh pelaku startup yang satu ini. Kemudian pihak startup akan menyediakan variasi dari produk dasar tersebut yang tentu saja punya harga yang berbeda. Nah,
Benda-benda yang biasanya di-customize antara lain bingkai, album foto, kalender, atau produk-produk cetakan lainnya. Bahkan sekarang juga marak bisnis kaos dengan sentuhan personal. Kemudian ada marketplace. Ini menyediakan tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, bila dibilang Anda adalah perantara alias makelar dalam model bisnis ini. Kemudian pada umumnya model bisnis ini terbagi dalam dua kategori, yaitu marketplace business to business atau B2B yang menyasar secara sesama pengusaha dan menjual produk dalam skala besar. Lalu ada marketplace business to customer atau B2C atau business to customer yang memberikan kesempatan kepada produsen atau penjual untuk bertemu langsung dengan pembeli. Contohnya adalah Tokopedia dan juga Bukalapak. Ini adalah disebut sebagai marketplace. Selanjutnya yang keenam adalah penjualan langsung. Di sini Anda hanya bertugas membuat dan memproduksi hal-hal yang diminati pasar. Nah, untuk penjualan dan pemasaran akan menggunakan jasa orang lain dengan imbalan komisi dari hasil penjualan. Kondisinya memang mirip dengan reseller atau dropshipper. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah lelang balik. Nah, di sini pihak pembeli justru berperan layaknya penjual yang ada di situs eBay misalnya. Nah, kemudian pihak yang mematok harga untuk dilelang bukan penjual, tapi justru pembeli. Nah, ketika penjual sepakat dengan harga yang diajukan, maka pihak pembeli harus mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah diberitahukan di awal. Nah, salah satu startup yang sukses di model ini adalah Beli Mobil Gue. Nah, ini adalah lelang balik. Yang kedelapan adalah software as a service, yaitu SaaS atau SaaS. Model bisnis untuk startup ini cocok dipasarkan kepada para pengusaha, bukan perseorangan. Karena yang ditawarkan adalah jasa penyewaan perangkat lunak yang biasanya banyak digunakan oleh para pengusaha. Ada skema penyewaan yang harus dibayar klien kepada penyedia jasa ini. Sekilas, model ini mirip dengan freemium karena ada juga yang menawarkan perangkat lunak dengan fitur minimal yang disewakan secara gratis. Kemudian jika konsumen ingin mendapatkan yang full version, tinggal meningkatkan status menjadi langganan dan membayar sesuai harga yang dipatok. Yang kesembilan adalah e-commerce. Nah, di sini penjual akan langsung mendapatkan keuntungan dari produk yang mereka jual di situs mereka kepada masyarakat. Terutama dilakukan oleh sejumlah startup dengan model yang terbatas atau oleh produsen yang ingin meluaskan pasar mereka dengan cara yang tidak membutuhkan banyak biaya. Yang ke-10, periklanan. Dalam model bisnis ini, Anda akan menyediakan jasa penempatan iklan pada situs atau aplikasi yang diinginkan. Tentu saja yang sesuai dengan target market dari produk yang diiklankan. Hitungan satu klik iklan hanya beberapa rupiah saja. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah afiliasi. Pola ini mengandalkan link yang diberikan oleh pihak yang dibantu memasarkan produk mereka. Dari setiap produk yang terjual, melalui link yang diberikan, produsen akan memberikan komisi sesuai dengan yang disepakati di awal. Kemudian pay per use, ini konsumen hanya membayar sesuai yang mereka gunakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, model bisnis ini juga menyajikan pemasukan yang berkelanjutan. Selama produk yang disajikan masih memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masih cari. Di sini diterapkan sistem bayar di muka bagi konsumen yang ingin mendapatkan jasa dari perusahaan ini. Baik, tadi kita sudah mengidentifikasi bagaimana diversitas atau keragaman dari model-model bisnis. Berikutnya kita identifikasi bagaimana bisnis ini muncul. Model bisnis biasanya muncul dari value chain atau rantai nilai-nilai.
Value chain ini adalah rangkaian aktivitas yang menggerakkan produk dari bahan baku melalui manufaktur dan distribusi dan akhirnya ke pengguna akhir. Kita lihat aktivitas pendukung di sini, ada infrastruktur usaha, ada manajemen sumber daya manusia, kemudian pengembangan teknologi dan pengadaan sumber daya. Ini adalah aktivitas pendukung. Kemudian ada logistik dalam perusahaan, kemudian operasionalnya, logistik di luar perusahaan, ini kemudian pemasaran dan penjualan, pelayanan. Ini merupakan aktivitas utama. Maka di sini kemudian menghasilkan suatu margin, maka disinilah kemudian bisnis muncul. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah identifikasi potensi kelemahan suatu bisnis. Ini ada dua hal yang salah persepsi, yaitu pemula salah baca tentang pelanggan. Ya. Kemudian mengejar ekonomi yang tidak sehat. Ini adalah potensi kelemahan suatu bisnis yang sering terjadi. Baik, tadi kita sudah mengidentifikasi model-model bisnis. Nah, sekarang selanjutnya kita harus identifikasi komponen-komponen modelnya atau model bisnis efektifnya, yaitu identifikasi strategi intinya, yaitu atau core. Kemudian identifikasi sumber daya strategisnya, kemudian identifikasi jaringan kerjasama, kemudian tatap muka pelanggan. Inilah komponen-komponen penting dalam mengembangkan model-model bisnis yang efektif. Baik, itu tadi bagaimana langkah-langkah mengembangkan model bisnis yang efektif, yaitu terdiri dua langkah, yaitu identifikasi model bisnis dan identifikasi komponen-komponen model bisnis yang efektif. Pada identifikasi model-model, kita sudah identifikasi pentingnya dan diversitas model-model bisnis, kemudian identifikasi bagaimana bisnis muncul, kemudian identifikasi potensi kelemahan suatu bisnis. Kemudian pada langkah kedua, kita identifikasi komponen model bisnis ini terdiri 4 hal. Yang pertama, identifikasi strategi inti, kemudian identifikasi sumber daya strategis, identifikasi jaringan kerjasama, dan tatap muka pelanggan. Ini adalah bagaimana langkah-langkah mengembangkan model bisnis yang efektif. Baik, saudara sekalian, mahasiswa STIN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional, dan para pemirsa sekalian, mari kita lihat salah satu model bisnis yang pada akhir-akhir ini sangat digandrungi oleh para startup milenial, yaitu model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas BMC, ini oleh Alexander Osterwalder tahun 2012. Merupakan a business model is a company's plan for making a profit. Ini konsep dari model bisnis kanvas ini. Mari kita lihat dan kita praktekkan bagaimana mengembangkan bisnis model kanvas ini. Mari kita lihat bagaimana prinsip model bisnis kanvas ini. Jadi yang pertama adalah lean canvas ini berfokus pada bisnis pemula. Nah, biasanya bisnis pemula ini adalah risiko tinggi dan tindakan tinggi. Berbeda dengan bisnis model tradisional yang dapat membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan dan karena itu tidak terlalu sering diperbarui pada waktu yang tepat ketika lingkungan bisnis berubah. Ini adalah model bisnis tradisional, membutuhkan waktu yang banyak, sedangkan ini bisnis pemula akhir ini, yaitu di sana risiko tinggi dan juga tindakan tinggi. Jadi inilah yang kita harapkan bagaimana bisnis kanvas ini bisa kita bangun. Nah, inilah yang dimaksud kanvas. Jadi dalam satu lembar kanvas ini, saudara kalian, kalian bisa mengisi. Tempelkan ini di dinding, kemudian isi bila sudah punya ide bisnis, kemudian isikan di sana ada segmen pelanggan, kemudian ada nilai atau solusi, kemudian yang ketiga komunikasi dan distribusi, kemudian tipe relasi dengan pelanggan, kemudian aliran penghasilan apa saja, sumber daya kunci apa yang dibutuhkan, aktivitas kunci apa yang dibutuhkan, siapa partner kuncinya, dan struktur biayanya. Nah, ini bentuk kanvas inilah yang sekarang paling disukai para startup milenial yang sekarang ini. Baik, mari kita lihat sama-sama bagaimana bisnis model kanvas ini
dan struktur komponennya. Ada 9 komponen di sana, mulai dengan segmen pelanggan. Di sini dapat diisi apakah itu demografi atau kependudukan, pria, wanita, anak-anak, lansia, dan sebagainya. Kemudian ada psikografi, ini adalah kecenderungan, apakah dia butuh suatu kenyamanan, style, kemudian juga keamanan, hobi, dan sebagainya. Ini adalah psikografi. Kemudian ada geografi, ini berarti tempat, apakah nasional, kabupaten, provinsi. Kemudian behavior, kecenderungan, perilaku. Ini adalah apakah dia senang, ada para konsumen yang pelanggan yang suka lihat-lihat saja, kemudian lihat membeli, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah nilai atau solusi yang bisa kita isi di sana dari model bisnis ini. Apakah yang dicari nilai-nilainya adalah kebaruan atau performance, customization, kemudian getting the job done atau mudah digunakan, atau desainnya yang kita berikan, atau brand atau status, kemudian harga yang menarik, cost reduction, kemudian risk reduction, aksesnya, kemudian kenyamanan atau penggunaannya. Ini nilai-nilai yang ditawarkan dari bisnis yang akan ditawarkan. Kemudian yang ketiga mengenai komunikasi dan distribusi. Nah, ini kita lihat tadi modelnya adalah apakah premium atau freemium, berlangganan, on demand, barang customize, marketplace, penjualan langsung, lelang balik, SaaS, kemudian e-commerce, periklanan, afiliasi, dan juga pay per use. Ini adalah cara kita komunikasi dan distribusi dari produk yang akan kita tawarkan. Yang keempat, mengenai tipe relasi dengan pelanggan. Apakah transaksional, kemudian long term, kemudian apakah personal assistant, dedicated personal assistant, self service, automated service, komunitas, atau co-creation. Ini adalah tipe-tipe relasi dengan pelanggan. Nah, yang kelima kita identifikasi, yang kelima adalah komponen aliran penghasilan. Apa saja yang menghasilkan ini dari bisnis yang judul yang kita, ide bisnis yang kita kembangkan? Apakah aliran masuk dari penjualan produk atau jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa, atau lainnya? Ini adalah aliran penghasilan. Kemudian kita komponen keenam adalah sumber daya kunci. Bisa fisik, bisa berupa bangunan, kendaraan, mesin, barang, mentah, dan lain-lain. Ada intelektual, bisa merek, pengetahuan, kepemilikan, paten, kemitraan, dan lain-lain. Kemudian manusianya, kreativitas, pengalaman, dan lain-lain. Kemudian keuangan, uang tunai, kredit saham, dan lain-lain. Yang ketujuh, aktivitas kunci. Ini adalah untuk produksi dan manufaktur misalnya, mengelola situs web, pesanan online, dan distribusi produk, membuat strategi branding, pemasaran, dan promosi produk. Ini beberapa contoh aktivitas kunci. Yang kedelapan adalah partner kunci, yaitu supplier, ya, yang mensuplai bahan baku untuk kita, kemudian manufaktur, advisor, otoritas, atau lainnya. Nah, yang terakhir, komponen terakhir adalah struktur biaya. Bisa fixed cost, biaya tetap, kemudian variable cost, biaya variabel, kemudian semi variabel, yaitu biaya-biaya yang dia tetap tapi dalam suatu kesempatan dia berubah. Inilah model kanvas dan struktur komponennya yang bisa kita identifikasi sehingga kita memudahkan kita untuk apa yang harus diisi di dalam tabel ini. Baik, mari kita lihat contoh, salah satu contoh model bisnis kanvas ini. Kembali bahwa ini di dalam kanvas ini kemudian kita gambarkan kotak-kotak ini. Segmen pelanggan, misalnya produk jasanya adalah mengembangkan sistem jaminan mutu keamanan pangan secara online. Ya. Segmen pelanggannya siapa? Pertanian dan peternakan, industri pangan, industri makanan, distributor, logistik pangan, restoran, catering, warung, kedai makan, retail pangan. Ini adalah untuk menerapkan good manufacturing practices. Dan ini dalam era pandemi ini. Yang kemudian nilai atau solusi. Jasa ini sebagai bukti jaminan keamanan pangan bagi produsen
distributor, retail, restoran, kedai, catering, delivery makanan. Bisa digunakan juga alat promosi bagi bisnis pangan sebagai bukti untuk mendapatkan pengakuan atau registrasi dari otoritas, misalnya Badan POM, memberikan rasa aman bagi konsumen. Ini adalah yang ditawarkan nilai-nilainya. Ketiga, komunikasi dan distribusi, contohnya adalah freemium, on demand atau afiliasi. Tipe relasi dengan pelanggannya dilakukan adalah pelatihan, coaching, mentoring, dan pendampingan. Baru yang kelima, aliran penghasilan dari mana kita dapat hasilnya? Konsultasi, pelatihan, coaching, mentoring, dan pendampingan. Ini yang mereka harus bayar konsumen. Yang keenam adalah sumber daya kunci. Talented Food Safety Facilitator atau Inspector. Ini para Food Safety Facilitator. Kemudian reference terpercaya secara regulasi, laptop, internet, ini adalah sumber daya kunci. Kemudian aktivitas kunci adalah gap assessment keamanan pangan, mendesain sistem SSOP, pelatihan penerapan SOP, mendampingkan penerapan SOP, audit internal misalnya. Kemudian ke-8 adalah partner kunci. Ada LPPM Stain, Asosiasi Industri Pangan misalnya, Asosiasi Hotel, Asosiasi Retail dengan Pangan, Badan POM, Kemenkes, Menpar, Kemenkop UKM. Ini bisa kita identifikasi di sana. Kemudian struktur biaya, gaji karyawan, honor konsultan, training atau workshop research and development, dan marketing cost. Inilah model bisnis canvas yang bisa kita kembangkan sebagai contoh untuk mengembangkan sistem jaminan mutu keamanan secara online. Kemudian ini adalah contoh juga mengenai bisnis model canvas ini dari rencana bisnis, misalnya ini adalah wirausaha sosial Strawberry 24. Nah, ini salah satu contoh, bisa dilihat nanti untuk sebagai perbandingan. Ini juga contoh untuk contoh pengisian bisnis model canvas signifier games ya. Ini bisa dilihat pada setiap komponennya. Ini adalah contoh yang beberapa model ditempelkan pada saat dia lewat ke kanvas ini, kemudian ditancapkan. Oh, oke, intismodikan, tambahkan lagi mungkin beberapa waktu sehingga berisilah semua lengkap ini mengenai model kanvas ini yang untuk dikembangkan model bisnisnya. Baik, saudara-saudara kalian, untuk memastikan bahwa kalian semua kompeten untuk mengembangkan bisnis model kanvas ini, silahkan lakukan tugas 4 ini sebagai praktek saudara. Buatlah model kanvas dari produk yang sudah dibuat konsep bisnisnya. Masukkan di sini, mulai dari komponen 1 sampai komponen 9. Lakukan beberapa kali untuk memastikan bahwa kalian betul-betul kompeten. Selanjutnya, apabila kalian sudah mampu membuat model bisnis kanvas ini, kemudian buat videonya bagaimana cara mengembangkan bisnis model kanvas ini, jelaskan setiap komponen ini dengan menyenangkan dan gembira. Baik, saudara kalian, lakukan ini berulang-ulang, rekam dalam video dan upload dalam YouTube untuk diketahui oleh masyarakat bahwa kalian memang mampu atau kompeten bagaimana mengembangkan model bisnis kanvas ini. Alhamdulillah, kita sudah kompeten untuk melakukan atau mengembangkan model-model bisnis efektif, dan kita juga mencoba dengan salah satu model yang populer akhir-akhir ini, yaitu model bisnis kanvas. Selamat, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum melakukan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.